semuanya, berjumpa kembali dengan aku Kak Mega, tentunya di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu cerita rakyat yang populer di sekitar kita. Kira-kira apa ya ceritanya? Negara Indonesia terdiri dari banyak sekali daerah, di mana setiap daerah memiliki kebudayaannya sendiri. Misalnya, bahasa daerah, tarian daerah, rumah adat, dan tentunya cerita-cerita yang menjadi asal-usul keberadaan daerah tersebut. Salah satu contoh cerita rakyat yang populer dan yang akan kita bahas kali ini adalah Danau Toba. Danau Toba merupakan objek wisata yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Selain menawarkan keindahan dari pemandangannya, Danau Toba juga terkenal akan legendanya. Penasaran? Nah, berikut ini adalah ceritanya. Suatu hari, Toba memancing di sungai. Beruntungnya, mata kail yang dilempar berhasil menangkap seekor ikan yang besar. Ikan tersebut menarik perhatian Toba karena ukurannya serta bentuknya yang berbeda dari ikan-ikan yang lain. Warna ikan itu adalah kekuningan dan sisiknya kuning keemasan. Toba semakin terkejut ketika melihat ikan tersebut berubah menjadi seorang perempuan yang cantik jelita. "Tuan, aku adalah kutukan dewa karena telah melanggar larangan besarnya. Telah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah bentuk menyerupai makhluk apa saja yang memegang atau menyentuhku. Karena Tuan telah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia seperti Tuan ini," ungkap perempuan tersebut. Toba akhirnya membawa perempuan tersebut ke rumah. Dan karena kecantikan yang dimiliki oleh perempuan itu, Toba meminta izin untuk menikahinya. Perempuan itu lantas menyetujui, tetapi dengan beberapa syarat. "Permintaanku hanya satu. Hendaknya Tuan menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-kali Tuan menyebutkan jika aku berasal dari ikan. Jika Tuan menyatakan kesediaan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuan," jelas perempuan tersebut. Toba pun menyetujui dan mereka pun menikah. Pernikahan tersebut berjalan sesuai dengan harapan. Keduanya hidup dalam kebahagiaan dan juga kesederhanaan, hingga akhirnya mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang memiliki kepribadian cukup nakal dan sulit untuk dimintai tolong. Bahkan, Samosir hanya ingin tidur-tiduran saja di rumah tanpa membantu siapapun. Tidak hanya itu, Samosir memiliki nafsu makan yang tinggi dan membuat Toba harus mencari lauk pauk yang lebih dari biasanya. Suatu hari, sang ibu meminta tolong kepada Samosir untuk mengantarkan makanan kepada Toba yang ada di ladang. Meski malas, Samosir akhirnya mengiyakan permintaan ibunya dan berjalan menuju ladang. Sayangnya, baru sampai setengah perjalanan, Samosir merasa lapar dan memutuskan untuk memakan setengah bekal yang diberikan sang ibu untuk ayahnya. Mengetahui bahwa makanannya hanya setengah saja, Toba marah dan membentak Samosir. Toba bahkan tidak sengaja mengatakan kepada Samosir bahwa ia adalah anak dari seorang ikan. Mendengar hal ini, Samosir pergi ke ibunya dan mengadukan apa yang telah dikatakan oleh Toba. Apa yang diceritakan Samosir membuat sang ibu marah kepada suaminya, Toba, yang telah melanggar janji. Tidak lama setelah itu, Samosir dan ibunya menghilang dan tanah yang sebelumnya dipijak oleh mereka mengeluarkan air yang begitu banyak. Air tersebut dalam sekejap membuat seluruh daratan yang ada di sekitarnya dipenuhi dengan air dan membentuk sebuah danau.
Kini, danau tersebut dikenal dengan Danau Toba, dan pulau yang berada di tengahnya adalah Pulau Samosir. Lalu, pesan apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Cerita rakyat mengenai asal-usul Danau Toba banyak sekali mengandung amanat dan pesan moral. Melalui kisah Samosir dan juga ayahnya yaitu Toba, dongeng ini mengajarkan bahwa sebagai seorang anak, hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua dengan tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diamanahkan kepada kita. Sebaliknya, sebagai seorang orang tua, kita jangan sampai memarahi anak secara berlebihan apabila mereka berbuat salah. Orang tua dapat memberitahu kepada anaknya tentang kesalahan yang ia perbuat dan buatlah anak untuk tidak melakukan hal itu kembali. Nah, itu tadi merupakan cerita tentang Danau Toba. Masih ada banyak sekali cerita-cerita rakyat yang ada di Indonesia. Kira-kira kalian pengen dengar cerita apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini ya. Terima kasih, bertemu di lain video.